Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Osep Yasi Almunsiri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dosis pemberian obat pada anak. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih prinsip benar pemberian obat dengan 8B ya. Nah, di sini teman-teman harus menerapkan ke-8 prinsip tersebut. Yang pertama, di mana kita itu harus benar pasien ya. Jadi terlebih dahulu kita harus tanyakan nama pasiennya itu, tanggal lahirnya juga. Jadi kita harus sesuaikan ya teman-teman. Karena terkadang kita menanyakan nama pasiennya Tuan A. Nah, jadi terkadang si nama tersebut di dalam satu ruangan ya, contoh di rumah sakit nih ya, di si Tuan A ternyata sama nih namanya gitu kan. Nah, harus juga harus juga lihat tuh tanggal lahirnya gitu. Jadi tidak hanya nama ya teman-teman, identitas itu ya. Jadi kita harus benar pasien gitu ya, intinya itu. Jangan sampai salah pasien gitu. Terus yang kedua, benar obat. Nah, cek tuh nama obatnya sesuai dengan resep logam dari dokter gitu ya. Dan juga cek juga kedaluarsaan obat itu sendiri gitu. Yang ketiga, dosis. Nah, dosis juga jangan salah gitu ya, karena dari jumlah dosis itu sendiri, apabila salah kita dalam menjumlah ya, itu juga akan mempengaruhi gitu ya, sama. Jadi kita harus benar dosis juga. Nah, dan juga benar waktu pemberiannya kapan, pagi kah atau siang, sore, dan malam. Dan dalam pemberian obat tersebut harus benar waktu juga. Nah, dan juga harus benar rute ya, dimana obat tersebut pemberiannya oral kah atau IMK ya, intramuskular, atau intravena atau subkutan ya. Beda-beda ya untuk rutenya. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu pemberiannya lewat apa gitu ya. Terus selanjutnya, benar informasi gitu ya, berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Kita harus memberikan informasi bahwa tindakan kita itu apa kepada pasien gitu. Dan juga ini benar respon. Jadi kita dalam memberikan obat itu kan otomatis ya pasti ada respon gitu, yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Jadi kalau kita memberikan pasien itu obat analgetik, berarti kan harus lihat gitu ya, apakah obat ini itu obat anti nyeri ya, atau tidak gitu kan ya, atau antibiotik, itu kan berbeda-beda ya untuk efeknya gitu ya. Terus yang terakhir itu benar dokumentasi ya teman-teman. Jadi kita harus lakukan pencatatan ya, yang meliputi tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis, rutenya, berikan tanda checklist pada daftar terapi obat juga, dan para form yang tersedia. Nah, itu jangan lupa ya untuk benar dokumentasi gitu ya. Oke, nah ini teman-teman ya untuk rumus dosis pemberian obat pada anak. Nah, di sini ada rumus-rumusnya teman-teman ya. Untuk yang pertama ini rumus Fried, di mana ini dosis anak ya, DA sama dengan M itu umur anak dalam bulan ya, dibagi 150, itu sudah ketetapan, dikali
DD itu dosis dewasa dalam satuan miligram. Nah, ini untuk rumus ini diberlakukan 1 tahun ke bawah gitu ya. Nah, terus yang kedua ini rumus Young. Rumus Young di mana dosis anak sama dengan N per N tambah 12. N ini ya, N ini umur anak dalam tahun. Itu ya. Dikali dosis dewasa dalam miligram. Nah, untuk rumus Young ini berlaku menggunakan rumus ini itu untuk 1 sampai dengan 8 tahun. Nah, kalau rumus Dilling ini ya, rumus Dilling di mana dosis anak sama dengan N dibagi 20 dikali DD. Nah, ini sama ya dalam tahun dan ini berlaku untuk 8 tahun ke atas ya, teman-teman ya. Nah, ini rumus berdasarkan ketersediaan obat, teman-teman. Nah, ini dosis yang diberikan sama dengan dosis di order dibagi sediaan dikali pelarut. Jadi kalau rumus ini anak bisa ya, dan juga untuk dewasa juga ini bisa masuk ya. Nah, perbedaannya, jadi ini kan ada perbedaan ya teman-teman ya. Rumus Fed ini untuk 1 tahun ke bawah gitu kan ya. Kalau rumus Young ini untuk 1 tahun sampai dengan 8 tahun. Rumus Dilling ini 8 tahun ke atas. Nah, kalau rumus berdasarkan ketersediaan obat itu harus ada ketersediaan obatnya berapa, dosis di ordernya gitu ya. Jadi apabila dosis di ordernya diketahui, berarti ini menggunakan rumus ketersediaan obat ya. Apabila tidak diketahui, berarti kembali ke sini. Ini ya rumus Young sama rumus Dilling gitu kan ya. Karena ini kan diketahuinya kan berat badan sama dosis dewasa gitu ya. Ini ya. Nah, tanpa diketahui ketersediaan pemberian efesnya berapa gitu ya. Gitu. Oke. Kita langsung saja ya ke contoh kasus. Nah, di mana ini kasus yang pertama, seorang bayi berumur 3 bulan demam tinggi selama 2 hari dengan suhu 38 derajat Celcius dan telah diresepkan oleh dokter mendapatkan paracetamol 500 mg. Berapakah dosis yang harus diberikan untuk bayi tersebut? Nah, ini ya. Berarti di sini diketahui ini ya, bayi berumur 3 bulan nih, umur 3 bulan. Nah, dan juga ini diresepkan oleh dokter nih mendapatkan paracetamol 500 mg. Ya, ini dosis dewasa ya. Berapakah dosis yang harus diberikan untuk bayi? Nah, berapa teman-teman? Jadi, nah ini kan tadi kan M-nya ya 5 bulan, dosis dewasanya 500 mg. Nah, kita jawab ya. Nah, untuk kasus ini karena usianya 1 tahun ke bawah ya, berarti menggunakan rumus Firet gitu ya, dengan ininya kan M-nya 5 dibagi 150 dikali 500 mg ya. Ya, ini diturunkan ya teman-teman. Nah, didapatkanlah 10 mg gitu ya, karena ini usianya kurang dari 1 tahun. Nah, berarti kan menggunakan rumus Firet gitu. Oke. Contoh kasus yang kedua. Seorang anak berumur 7 tahun dirawat di IGD dengan keluhan demam tinggi selama 2 hari. Dokter meresepkan kepada perawat untuk memberikan obat paracetamol 500 mg. Berapakah dosis yang diberikan untuk anak tersebut? Nah, ini berbeda dengan yang tadi kan ya teman-teman. Yang tadi
kurang dari 1 tahun. Nah ini lebih nih, lebih dari 1 tahun dan kurang 8 bulan, berarti menggunakan rumus apa nih teman-teman? Nah, menggunakan rumus Young ini yang tadi ya, yang dari 1 sampai 8 tahun gitu kan. Nah, kita tinggal masukkan. Oke, nih tuh kan N ini kan tahun ya. Dosis dewasa ini kan paracetamolnya 500 mg gitu kan ya. Jadi masukkan 7 dibagi 7 tambah 12 dikali 500 mg sama dengan 180 mg. Itu. Oke, lanjut ke kasus ketiga. Nah, di mana seorang anak berusia 9 tahun dirawat di IGD dengan keluhan demam tinggi selama 2 hari dan telah diresepkan oleh dokter mendapatkan paracetamol 500 mg. Berapakah dosis yang harus diberikan? Nah, ini tadi itu menggunakan rumus Young ya, teman-teman ya, karena contoh kasus yang kedua itu 1 sampai 8 tahun, tidak melebihi 8 tahun ya. Nah, ini melebihi 8 tahun. Ini beda lagi nih rumusnya, teman-teman. Nah, ini rumusnya menggunakan rumus di Dayling nih. Ya, DA sama dengan N dibagi 20 kali DD. Nah, kita keluarkan nih. Oke, tadi kan N-nya 9 tahun. 9 dibagi 20 kali dosis dewasanya tadi paracetamol 500 sama dengan 225 mg. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita yang terakhir nih, di mana ada kasus ND berumur 7 tahun dirawat di ruang bangsa anak dengan keluhan demam selama 2 hari. Diberikan terapi antibiotik intravena ceftriaxone 250 mg. Perawat mengencerkan ceftriaxone dosis 1 gram dengan larutan aqua. Des menjadi 10 cc. Berapa cc dosis yang diberikan pada pasien tersebut? Nah, ini kita lihat nih. Oh, ternyata ada dosis di order ya ini ya. Diberikan terapi ini nih antibiotik intravena ceftriaxone 250 mg gitu kan ya. Nah, berarti kan ini ketahui, berarti lihat nih dosis di ordernya 250 mg, sediaannya 1 gram ya. Gitu ya, mencairkan 1 gram dengan pelarut 10 cc. Alkoholisnya berarti menggunakan rumus yang ini, dosis yang diberikan, dosis di order dibagi sediaan, tadi kan sediaannya ya, ceftriaxone itu kan 1 gram ya. 1 gram itu kalau ke miligram itu menjadi 1000 miligram, berarti kan 250 dibagi sediaan 1000 dikali 10 cc, berarti jadi 2,5 cc. Nah, ya alhamdulillah teman-teman, untuk dosis pemberian obat pada anak telah saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.